Okay, hello everyone. Today we are going to talk about IELTS reading, ya. Jadi kita lanjutkan materi kita tentang IELTS reading ya di unit 11, use it or lose it. Well, let's begin from focus on reading 1, ya. Jadi kita masuk fokus on reading 1 dulu, itu temanya adalah sleep, ya. Oke. Di bagian awal ya, di sini akan dibahas adalah prediction. Jadi prediction itu apa? Itu pengertiannya ada di sini. Making guesses about the content of the text by looking at the headings. Subheadings and any visuals will help you read more efficiently. Ya. Jadi kalau Anda mengerjakan reading, katanya diasah atau dilatih kemampuan untuk memprediksi, ya, berdasarkan headings, ya, judul besar, subheadings, ya, subjudulnya, atau any visuals, apapun kalau ada petunjuk gambar, diagram dan lain-lain, ya, karena itu bisa membantu Anda membaca dengan lebih efisien. Jadi di sini ada contoh ya. Look at the newspaper headline below and say what you think the article is going to be about. Jadi kalau ada judul seperti ini kita coba prediction dulu kira-kira nanti teksnya bicara tentang apa, ya. Maka di sini ada judul Sleep Better Than Midnight Oil on Eve of Exam, ya. Jadi ini tidak bisa diartikan kata per kata, ya. Jadi dalam IELTS itu harus Anda perhatikan. Biasanya ya, headline often rely on fixed phrases and colloquialism, ya. Jadi kebiasaan di IELTS itu mereka membuat judul yang baku dan colloquialism. Jadi colloquialism ini adalah colloquial language, the linguistic style used for casual or informal communication, ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk bahasa-bahasa yang tidak resmi, ya. Jadi ini mungkin Anda harus lebih banyak membaca untuk menguasainya, ya. Nah, untuk judul yang ini kalau Anda tidak yakin, ya, Anda bisa melihat arti dari idiom to burn the midnight oil, ya. Di mana artinya adalah to stay awake late at night to work or study. Jadi itu istilah di kita sama dengan begadang, ya, begadang semalaman untuk belajar atau sistem SKS, ya, sistem kebut semalam. Nah, ini adalah istilahnya to burn the midnight oil, ya. Contoh kalimatnya, Jill has been burning the midnight oil lately. I guess he has a big exam coming up, ya. Jadi si Jill ini kayaknya sudah begadang nih belakangan ini. Saya rasa dia akan menghadapi ujian penting, ya. Itu adalah prediction. Sekarang kita masuk skill yang juga sudah umum Anda dengar, yaitu skimming, ya. Jadi skimming ini adalah membaca cepat, ya. Jadi Anda nanti juga dilatih untuk skim the article quickly to check or correct your prediction. Jadi kalau Anda sudah punya prediksi atau tebakan tadi, perkiraan, sekarang lakukan skimming, ya. Baca cepat untuk mengkonfirmasi apakah prediksi Anda benar atau tidak, ya. Nah, di bawah ini ada contoh teks dan Anda harus ingat bahwa teks ini termasuk teks yang pendek, ya. Bukan teks panjang teks yang sebenarnya, ya. Biasanya 2 kali dari ini panjang teks untuk ujian IELTS, ya. Nah, di sini ada tulisan by Mark Henderson, ya, dia adalah science correspondent. Oke. Kita tidak akan membahas teks ini detail, ya, ini bisa Anda pelajari di rumah, ini maksudnya apa, ya. Sekarang kita langsung masuk ke scanning, nanti kita bahas juga soalnya, ya. Sekarang kita masuk scanning. Kalau skimming tadi baca cepat, sekarang scanning ini adalah membaca tetapi mencari informasi detail, ya. Scan the article to find answer to this question as quickly as possible, ya. Jadi Anda silakan lakukan scan untuk pertanyaan berikut. Number 1, what was the subject of the scientist research? Kata kunci di sini adalah subject, ya. Kemudian scientist research. Nah, Anda langsung lakukan scanning dalam teks untuk mencari kata kunci yang tadi, ya. Apa tadi? Subject dan scientist research, ya. Nah, jawabannya di sini adalah
the link between sleep and memory, ya. Nah, di sini bisa kita dapatkan di paragraf 2 ini kayaknya, ya. Jadi di sini scientists at Harvard Medical School discovered that people who deprive themselves of sleep so that they can study until the last minute are unlikely to remember anything that would improve their performance while suffering the creeping effect of fatigue. Ya, jadi di sana dibahas tentang tidur, ya, bagaimana kebiasaan tidur dan pengaruhnya terhadap memori, ya, to remember anything. Number 2, where did the research take place? Ya, apa kata kuncinya? The research, kemudian ada take place. Take place ini adalah sinonim dari happen, ya. Jadi di mana terjadinya riset ini? Ada juga di paragraf yang saya tandai tadi. Itu jawabannya adalah Harvard Medical School. Ini ya, di second paragraph ya. Nah, at Harvard Medical School. Number 3, where can the results of the study be found? Ya, kata kuncinya the result, ya, temuan studi, penelitian. Temuan penelitian ini bisa temukan di mana? Jawabannya adalah in Nature Neuroscience, a scientific journal, ya. Jadi dalam teks ini jawabannya ada di paragraf ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. The findings. Jadi the findings ini adalah istilah lain untuk the result of research, ya. Jadi ini artinya temuan, ya. Nah, ini published in Nature Neuroscience, dipublikasikan dalam Nature Neuroscience, ya. Next, number 4. How many people volunteered to help with the study? Kata kuncinya adalah people volunteered, ya, the study. Jadi ada berapa orang sukarelawan? Jawabannya adalah 24. Nah, di sini ada asked 24 volunteer. Ya, dia minta 24 relawan. Number 5. What kind of tasks were they asked to do? Jadi they ini masih mengacu kepada nomor 4 ya. Jadi sukarelawan tadi diminta untuk apa? Nah, jadi jawabannya ada di kalimat setelahnya tadi, a visual discrimination task, ya, involving diagonal lines on a computer screen, ya. Nah, jadi di sini bisa ditemukan, di sini ada two ya, to practice a visual discrimination task, ya. Nah, itu adalah scanning, oke. Next page, kita lanjutkan, ada reading for detail. Nah, di sini Anda akan diminta untuk membaca detail, ya. Kenapa? Karena ini yang ditanyakan adalah sebab akibat nanti. Jadi tidak bisa hanya membaca sebagian teks saja. Exam reading passages often discuss causes and effects, and you may need to identify and match this in order to answer question. Jadi memang secara umum ini reading passage biasanya membahas tentang sebab akibat, ya. Jadi silakan nanti find the relevant sections katanya of the article on page 89 and read them carefully in order to match the causes and effect, ya. Nah, coba kita kerjakan yang ini, ya. Let's see causes. Nah, di sini adalah sebab ya, nomor 1 sampai 6. Tugas Anda untuk mencari efeknya, ya, A to F, ya. Number 1, students stay up all night studying. Ya, jadi siswa ini begadang nih sepanjang malam untuk belajar. Ya, kata kuncinya ada hampir semua ini ya, students stay up ya, all night studying. Dan itu jawabannya adalah I, ya. Ini kita temukan dalam paragraf pertama dan paragraf kedua, ya. Jadi ditemukan bahwa they do not improve, I ya, pilihan I. They do not improve their performance in exam. Jadi biasanya yang begadang ini tidak ada kemajuan dalam ujian, ya, karena dia berkaitan dengan memori, ya. Jadi berarti orang yang suka begadang memorinya itu lemah atau kurang, ya. Number 2. Scientists have carried out research, ya. Para ilmuwan ini telah melakukan research.
Ini jawabannya ada F ya, the whole article. Jadi keseluruhan artikel itu membahas tentang research itu ya. More is known about the effect of sleep on learning. Ya, banyak hal diketahui efek dari tidur terhadap pembelajaran. Ya, number 3. Some volunteers stayed awake all night. Ya, jadi beberapa sukarelawan ini disuruh begadang nih, stayed awake all night. Maka efeknya apa? Itu jawabannya adalah D ya. Those volunteers who had not slept normally showed non-improvement. Jadi ini ketahuan nih yang suka begadang ternyata they showed no improvement, tidak ada kemajuan dalam ujiannya ya. Number 4, the volunteer who had stayed awake slept normally for the next 2 nights ya. Ini efeknya adalah B ya. B itu adalah the effect of fatigue were eliminated ya. Jadi efek dari kesehatannya juga lebih baik ya, to eliminate the effect of fatigue then sleep normally ya. Number 5, some volunteers sleep normally. Jadi kalau sebagian lain sukarelawannya yang tidur secara normal, efeknya adalah A ya, they showed an improvement in the task ya, mereka menunjukkan kemajuan. The last one, number 6, learning is followed by good night sleep. Ya, jadi bagaimana pembelajaran yang diikuti dengan tidur yang ideal atau tidur yang berkualitas, ya. Maka efeknya adalah C, ya. New skills are retained in the memory. Jadi apa skill atau keterampilan yang dia dapat itu akan tetap berada di memori, ingatannya lebih bagus, ya. Nah, itu adalah reading for detail. Oke. Sekarang kita masuk reading on focus on reading 2, use it or lose it ya. Dan ini adalah tugas Anda untuk mengisi absensi 13 ya. Saya akan bantu menjelaskannya ya. Jadi yang pertama di sini disebutkan jenis soal yang akan Anda kerjakan. Ada multiple choice, pilihan ganda, sentence completion, melengkapi kalimat, matching, mencocokkan, true, false, doesn't say, itu memilih benar, salah, atau tidak disebutkan. Ya, oke. Kita lihat di sini strategi tadi apa yang dikerjakan, yaitu prediction. Ya, silakan kita lakukan prediction dari judul Use it or lose it, keeping the brain young. Ya, nah. Tadi ada petunjuk, ini biasanya mereka menggunakan idiom. Maka kita bisa mencari informasi ya, ternyata artinya adalah it means if you don't continue to practice or use an ability, you might lose that ability. Jadi kalau Anda ada keahlian tertentu, kalau tidak digunakan terus, itu akan hilang dari memori atau keterampilan kita akan menurun. Ya, sama dengan bahasa Inggris ya. Kalau tidak dipraktekkan, itu dia akan gone atau disappear ya. Oke, ini teksnya cukup panjang ya. Teks yang di dalam tes IELTS sebenarnya ada 11 paragraf ya. Nah, yang Anda kerjakan nanti yang pertama tadi ada multiple choice ya, pilihan ganda. Tetapi Anda harus tahu dalam IELTS itu pilihan gandanya bisa memiliki lebih dari satu jawaban. Itu bisa Anda baca di exam briefing ini ya. Jadi katanya terkadang dalam satu soal ya, itu dia meminta lebih dari satu jawaban tergantung tingkat kesulitan dari soalnya ya, dan Anda harus mendapatkan ketiganya ya. Nah, di sini perintahnya question 1, which three of the following are given in the text? Nah, jadi silakan Anda pilih 3 dari A sampai E ini yang dinyatakan dalam teks ya. Itu adalah tugas Anda yang pertama. Silakan dipilih nanti. Question 1 misalnya jawabannya A, B, C ya, atau B, D, E ya. Nah, itu harus Anda cek lagi ya. Nanti soal selanjutnya ini bentuknya adalah sentence completion
melengkapi kalimat ya. Nah, di sini melengkapi kalimat adalah menentukan akhiran dari kalimat atau list of endings ya. Ini untuk soal nomor 2 sampai 6 ya. Silakan dicari 2 sampai 6, berarti ada yang tidak terpakai di sini 2 ya. A to H. Oke. Next, soal berikutnya nanti ada matching atau mencocokkan ya. Nah, ini untuk soal 7 sampai 11. Di sini ada reminders atau strategi juga ya untuk Anda perhatikan. Jadi kalau ada soal seperti ini katanya, terutama untuk nama-nama orang ya, silakan Anda scanning nama-nama tersebut katanya di dalam teks, kemudian highlight or underline ya. Silakan Anda garis bawahi atau tandai. Misalnya ada Profesor Shimamura ya, ditandai, Profesor Brian Paul ditandai, dan Profesor Lord Beckman ya. Langkah selanjutnya Anda baca section tersebut itu secara cepat ya, dan tentukan ini kalau Profesor Shimamura ini tentang apa, informasinya dari mana sampai mana ya. Kemudian Anda choose a section ya, and read it carefully ya. Kalau sudah dapat clue-nya di dalam teks itu diperhatikan dan dibaca dengan seksama ya. Itu soal nomor 7 sampai 11 ya. Jadi ingat di sini ini ada di paragraf 7 sampai 11 ya. Kalau yang tadi ini juga ada clue-nya di sini ya. Itu ada di paragraf 1 sampai 8 ya. Oke. Bentuk soal yang terakhir nanti ada true, false, and doesn't say ya. Pilih benar, salah, atau tidak disebutkan ya. Jadi kalau benar dinyatakan dalam teks, jawab dia true. Kalau dia tidak dinyatakan atau kalau dia bertentangan dengan teks, maka dia false. Tapi kalau dia tidak dinyatakan dalam teks, itu doesn't say ya. Contoh, as people get older, that their brain cells become less efficient. Dan ini jawabannya adalah true. Berarti memang dinyatakan di dalam teks ya. Berarti Anda silakan kerjakan 12 sampai 16 ya. Jadi saya rasa cukup jelas ya. Silakan dikerjakan sebaik-baiknya ya, dan yakinlah kalau Anda mengerjakan sendiri, Anda bisa menambah pengetahuan tentang IELTS reading ya.